Mbak. Tahun anggaran 2025 ini sudah jalan. Kepala daerahnya belum dilantik, di satu sisi belum ada kepastian kapan pelantikan akan dilaksanakan, mekanisme penyusunan anggaran tidak kemudian semudah membalik tangan. Ada proses-proses yang kemudian harus dilakukan dengan bersama-sama dengan DPRD misalnya. Nah, proses ini kan tidak bisa segera. Proses ini pasti ada mekanisme pembahasan dan sebagainya. Jadi waktu yang kemudian tidak jelas kapan dilantik ini tentu mengurangi mengurangi waktu yang seharusnya sudah bisa digunakan oleh kepala daerah yang terpilih kemudian dilantik. Sekarang ini belum bisa apa-apa. Anggaran 2025 yang sekarang berjalan ini, kemudian kalau yang bisa dilakukan berikutnya adalah mekanisme perubahan. Mekanisme perubahan nanti proses politik, kemudian proses politik dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan dalam proses bagaimana kebijakan itu bisa direalisasikan dengan waktu yang masih ditunda, belum jelas, ini makin mengurangi waktu. Saya mencoba menghitung kira-kira waktu yang kemudian dimiliki efektivitas sebuah penyelenggaraan pemerintahan nanti, tentu tidak serta-merta dilantik langsung bisa eksekusi dari visi misi yang sudah dilaksanakan. Butuh waktu 3-4 bulan mungkin untuk proses perencanaan, penyusunan, dan kemudian penganggaran dari visi misi yang sudah dijanjikan oleh kepala daerah yang kemarin dalam posisi kontestasi itu, Mbak Dina. Jadi ini problem memang. Jadi harusnya memang pemerintah secara bijak mensikapi ini, tidak perlu menunda kalau menurut saya. Skedul yang sudah disusun, tahapan yang sudah disusun itu dilaksanakan, sehingga kepala daerah ini ada kepala daerah yang terpilih terutama, yang tidak ada sengketa langsung bisa eksekusi melaksanakan janji-janjinya, karena ini penting. Seperti di Semarang misalnya, ada misalnya janji 25 juta untuk RT. Loh, ini Pak RT di tingkat bawah itu sekarang bertanya-tanya ya kira-kira apa bisa ya di 2025 atau kayak nggak ada nanti baru 2026. Ini menjadi persoalan-persoalan. Tentu di daerah lain juga mengalami kondisi itu. Contoh kecil, Mbak Dina. Artinya penundaan pelantikan ini juga tentunya berpengaruh terhadap mundurnya realisasi dari visi misi para kepala daerah ini ya, Pak Edi. Kemudian juga sekarang ini kan banyak terjadi bencana alam begitu, khususnya di Jawa Tengah sendiri pun juga banyak terjadi bencana longsor, banjir dan sebagainya, di mana memang tentunya dibutuhkan kepala daerah terpilih di sini untuk bisa berperan mengatasinya, mengambil keputusan begitu. Namun tentunya mereka belum bisa berbuat apa-apa karena memang belum dilantik. Nah, ini juga menjadi pengaruh terhadap kekuatan moral dan motivasi dari pemerintah daerah. Kalau Pak Edi sendiri memandang hal ini seperti apa? Iya, ini problem. Jadi pejabat atau apapun sebutannya yang sekarang ini menjalankan pemerintahan di daerah-daerah yang kepala daerahnya sudah selesai di tahun 2024 itu 2023, ini menjadi problem karena mereka tidak punya kewenangan yang sifatnya mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Termasuk misalnya ketika ada bencana alam itu kondisi darurat. Kondisi darurat itu sebetulnya dalam undang-undang administrasi itu dimungkinkan ada yang disebut dengan diskresi kan gitu kan. Cuman problemnya ketika tidak punya kewenangan yang mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis dan ini harus dikonsultasikan dan sebagainya, menjadi problem. Problem bagi kondisi sekarang ini, bagi kepala daerah yang terpilih, apalagi lo ini sudah terpilih, sudah dipilih tapi belum bisa apa-apa karena memang belum dilantik. Jadi ini problem-problem penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian harus disikapi dengan cepat, dengan cermat, sehingga apa? Ya tentu problem-problem ketika ada bencana dan sebagainya itu bagaimana kepala daerah seperti sekarang ada di Pekalongan dan macam-macam itu bisa cepat tanggap. Cuman problemnya memang definitif ini menjadi penting. Pemegang kekuasaan yang punya otoritas bagaimana perintah undang-undang itu menjadi penting. Kita seperti sekarang ini ada pejabat-pejabat dan apapun sebutan lainnya. Dan itu kewenangannya memang tidak bisa seperti kalau dia definitif sebagai kepala daerah. Baik, tentunya kita harapkan bersama Pak Edi ya, agar para kepala daerah ini bisa segera dilantik begitu ya, agar dapat mengambil keputusan-keputusan strategis tentunya di daerah masing-masing yang tentunya juga semua ini sudah dinantikan oleh masyarakat di daerah tersebut, khususnya untuk bisa merealisasikan visi dan misi dari masing-masing kepala daerah. Pak Edi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Jawa Tengah hari ini. Sehat selalu Pak Edi, selamat sore. Terima kasih Mbak Dina, sehat selalu untuk Mbak Dina, salam untuk teman-teman di TPRI. Yeah.
Baik, saudara, kita akan berlanjut ke informasi berikutnya. Silaturahmi Nasional Hari Jadi ke-17 Gerakan Masyarakat Gema Desa berlangsung meriah di Surakarta. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Wamendes PDT Ahmad Reza Patria. Wamendes berharap Gema Desa terlibat aktif dalam program Prabowo Gibran untuk 5 tahun ke depan. Pertunjukan spektakuler di puncak Silatnas HUT ke-17 Gema Desa ini digelar di Stadion Manahan Solo.